Kekalahan yang diterima atas China tentu sangat menyakiti hati fans timnas Indonesia. Gimana enggak? Seharusnya di laga inilah tim Garuda punya peluang besar merangsak ke posisi 2 usai Australia main imbang 1-1 melawan Jepang. Namun apa yang terjadi? Para pemain seolah merasakan pressure yang besar sehingga gagal menampilkan performa terbaik. Ditambah keputusan Coach Shin yang dirasa terlalu gegabah dalam pemilihan line up menjadi salah satu faktor lainnya. Memang kekalahan ini sangat menyakitkan, tapi bukan berarti kita bisa seenak jidat menghujat. Dan sudah pasti, kekalahan ini akan dijadikan oleh para 7 pendekar sakti penghujat STY dan naturalisasi buat cari panggung. Belum lagi ada netizen tolol yang hujat Coach Shin atau beberapa pemain di kolom komentar Instagramnya. Sesuatu yang pada akhirnya mendapatkan tanggapan dari berbagai pihak, yang mana salah satunya Jose Mourinho, yang kayaknya sedikit tertarik dengan progresi timnas di bawah kepengurusan Erick Thohir. Orang yang notabene begitu ia segani. Setelah serangkaian hasil positif, tim Garuda seolah dipaksa untuk kembali membumi. Yap, 2 hasil mengecewakan atas Bahrain dan China seolah membuka mata kalau tim ini memang masih dalam tahap berkembang. Memang secara kualitas, timnas Indonesia dihuni oleh pemain-pemain yang merumput di Eropa. Tapi perlu diingat juga, nggak semua pemain kita itu main di top level. Ditambah usia mereka yang kebanyakan relatif muda. Meskipun di satu sisi, ini juga nggak bisa jadi alasan karena secara jam terbang internasional, mereka udah banyak melalui itu. Selain itu, 2 hasil di bulan Oktober terutama saat bersua China seperti membuka mata kita semua kalau Coach Shin pun juga bisa salah gitu loh. Yap, keputusan untuk melakukan 4 perubahan langsung dinilai adalah sebuah keputusan yang keliru. Terutama ya soal keputusannya mencadangkan Tom Haye serta mencoret Eliano Reinders dari skuad yang bermain apapun alasan yang sejauh ini berkembang. Meskipun begitu bukan hal yang dibenarkan juga kalau kita sampai menghujat Coach Shin dengan berlebihan bahkan sampai menyuruhnya out. Yap, menurut Coach Shin, terjadinya 2 gol yang diciptakan China murni karena hilangnya fokus, terutama di gol pertama, yang membuat segala plan yang ada berantakan. Lalu soal keputusannya mengganti Meisselgers, ya murni karena ini pemain mengalami masalah pada kakinya sehingga Coach Shin gak mau ambil resiko. Dan itu dibuktikan lewat sebuah gambar ketika Meis mendapatkan balutan es di kakinya ketika pergi meninggalkan stadion. Ya mudah-mudahan deh Meisselgers gak apa-apa. Lalu kalau soal penampilannya, yang dibutuhkan Meis adalah soal memperkuat chemistry aja dengan rekan-rekannya di atas lapangan. Karena kalau soal kualitas secara individu, jelas yang nggak usah diragukan lagi. 첫 번째 골, 두 번째 골 마찬가지겠지만 볼에 좀 더 집중력, 첫 번째 골 들어갈 때 우리가 조금만 더 집중했으면 그런 골은 쉽게 주지 않았을 텐데 그 부분이 너무 아쉽다. 두 번째 골도 볼 컨트롤 미스테이크 했을 때 우리가 그걸 좀 더 내 골로 만들었으면 절대적으로 골을 먹지 않는 상황이 왔을 텐데 그런 부분이 많이 아쉽다. 볼에 있어서 좀 더 집착을 하고 우리 볼로 가기 위해서 강하게 싸워줘야 된다 생각합니다. 일단 전반에 3명의 교체 중에 2명의 선수가 수비로 교체했는데 일단 전반에 1명의 선수가 발목 부상이 와서 교체할 수밖에 없는 상황. 그리고 또 1명의 선수는 컨디션 그렇게 좋은 편이 아니다 생각해서 교체했던 부분이요. 일단 우리가 바레인전 했을 때는 우리가 볼 소유가 바레인한테 약해졌지만 그걸 왜 그렇게 경기를 했는지에 대해서 우리가 반성했고 중국 오자마자 이틀 동안 우리가 중국이랑 어떤 경기를 할 것인지에 대해서 훈련을 했고 선수들이 거기에 100% 이해해줬고
너무 오늘은 우리가 원하는 플레이는 최대한 잘 했다. 그렇지만 만약 골을 따르지 않아서 아쉽게 졌지만 다음에는 더 좋은 경기 할 수 있도록 노력해야 된다. Di sisi lain, apa yang terjadi dengan timnas sekarang pastinya akan membuat para 7 pendekar sakti penghujat STY dan naturalisasi punya kesempatan buat cari panggung. Di mana pastinya mereka akan membuat statement-statement yang menyudutkan Coach Shin dan mengeluarkan narasi yang menggiring opini kebencian kepada Coach Shin ataupun bahkan para pemain diaspora. Iya loh, hal itu pasti terjadi karena biar gimana pun ada nih netizen tolol yang ngata-ngatain Coach Shin lah, Shane hingga Asnawi atau Witan dengan kalimat-kalimat yang jatuhnya udah bukan kritik lagi tapi hujatan. Terutama ya pasti ke Coach Shin. Iya, beliau ini memang salah kok dan kami mengakui itu. Tapi bukan berarti kita bisa seenak jidat menghujat dengan kata-kata yang gak pantas. Toh Pak Erik sendiri juga udah janji bakal melakukan evaluasi. Jadi ya udah, hal semacam itu normal terjadi kok. Karena sekali lagi pelatih juga manusia yang bisa salah. Sementara itu, apa yang dialami oleh Coach Shin diketahui cukup menyita perhatian banyak pihak, yang mana salah satunya datang dari pelatih top dunia, Jose Mourinho. Mo yang sepertinya mulai tipis-tipis mengikuti perkembangan timnas di bawah kepengurusan Erick Thohir, yang notabene adalah orang yang ia segani. Merasa tak seharusnya pelatih dijadikan satu-satunya kambing hitam jika hasil buruk terjadi pada tim. Baginya, agak nggak adil sih ketika tim menang, semuanya dipuji, tapi kalau kalah, pasti pelatihnya yang disalahkan. Memang dalam hal ini, Shin Tae-yong memang salah, tapi bukan berarti ia tidak memikirkan segalanya dengan matang ketika persiapan. Lagi pula, menurutmu, skuad yang isinya mayoritas pemain muda memang sangat rentan akan konsistensi. Apalagi dalam jadwal yang terbilang padat antara di level klub dan negara. Dan ia membandingkan semuanya dengan segala hal yang pernah ia alami selama jadi pelatih. Jika semua tim berhasil menang, yang menang semuanya. Tapi kalau kalah, yang kalah adalah pelatih. Kenapa itu hanya jadi kesalahan pelatih? Aku mencoba fair dan objektif. Dan ketika timku kalah, aku tidak mencari-cari pembelaan atau menyalahkan hal-hal lain. Beberapa pemain yang tampil, tidak tampil bagus. Ada tim-tim lain yang memiliki kalender pertandingan yang lebih mudah. Tapi kami berbicara soal pemain-pemain profesional dan kita harus menghitung ketangguhan mental, ambisi, dan spirit. Seorang pemain yang berusia 23-24 tahun harus bisa bermain 2 kali dalam beberapa hari, seperti biasa. Karena aku yang berbicara lantang, dan aku cuma satu-satunya yang berbicara lantang. Aku pastinya yang menjadi bad guy-nya. Tegas pelatih asal Portugal tersebut dikutip dari Soccernet. Yap, terlepas dari apapun, biarlah yang menghujat mendapatkan balasannya. Lebih baik kita semua fokus dengan laga selanjutnya. Kecewa, sedih, dan dongkol itu pasti. Tapi ketimbang terus terpaku pada itu, mendingan move on. Dan berharap kalau semua bisa belajar dari 2 match di bulan Oktober. Toh secara matematika, peluang Indonesia untuk paling enggak finish di 4 besar masih terbuka kok. Hanya saja, jalannya lebih berat. Karena setelah ini ketemu Jepang dan Arab. Tapi ya gimana? Inilah round 3 yang levelnya udah tinggi. Dan semoga semua elemen timnas belajar dari segala apa yang ada. Kalau setelah kekalahan ini hancur dan terpecah belah, ya udah, berarti emang masih segitu aja kemampuan tim ini, kan gitu. Untuk itu buat semuanya, kritik dan kecewa itu wajar dan kalian berhak kok. Tapi jangan lupa, kalau tim ini masih berkembang dan level kita bukan Jepang atau Korea. Jadi turunkan ekspektasi dan fokus dengan apa yang akan dihadapi di depan. Lalu buat para pemain, udah gak apa-apa, gak usah disesali walaupun pastinya kecewa. Berjuang perbaiki performa di klub masing-masing untuk kemudian membawa vibes positif itu di laga bulan November nanti. Dan mudah-mudahan setelah Kevin Dix ada pemain baru yang nyusul terutama di posisi tengah dan depan. Dan semoga juga November udah bisa main. Kalaupun masih Maret, ya udah kita percaya aja sama tim yang ada. Yang penting semua belajar, khususnya Coach Shin, agar bisa lebih pakem lagi buat menentukan line up dan gameplaynya, oke? Lalu untuk 7 pendekar sakti penghujat STY dan naturalisasi, monggo kalau kalian mau cari panggung. Kami yakin fans timnas sekarang udah cerdas dan dewasa, walaupun masih ada juga sih beberapa kualitas SDM 78.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.